Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Anjani, NIM A1C3 19044 dari kelas reguler B 2019, program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimeter digital dan multimeter analog. Pertama, multimeter adalah alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan listrik atau resistansi. Selanjutnya, multimeter analog adalah multimeter yang pembacaan hasil ukurnya menggunakan penunjuk jarum. Sedangkan multimeter digital adalah multimeter yang pembacaan hasil ukurnya berupa digit angka. Selanjutnya, saya akan menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam adalah yang pertama multimeter digital, yang kedua multimeter analog, yang ketiga transistor, yang keempat couple clock, dan yang kelima power supply. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dari multimeter analog. Yang pertama yaitu ada zero adjust screw, berfungsi untuk mengukur kedudukan jarum penunjuk dengan cara memutar skrupnya ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil. Yang kedua ada zero adjust knob, berfungsi untuk mengukur jarum penunjuk pada posisi 0. Yang ketiga ada range selector switch, berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan bentuk ukurannya. Yang keempat ada posisi ohmmeter, terdiri dari 3 batas ukur yang terdiri dari sekali 1, kali 10W, dan kali 10K. Yang kelima ada volt AC, berfungsi sebagai voltmeter AC yang terdiri dari batas ukur 10, 50, 250, dan 750. Dan yang keenam ada volt DC, berfungsi sebagai voltmeter DC yang terdiri dari batas ukur 0,25, 25, 10, 50, 250, dan 1000. Yang ketujuh ada miliampere DC, berfungsi sebagai miliampere DC terdiri dari 3 batas ukur. Yang pertama 0,25 ampere, yang kedua 25 miliampere, dan yang ketiga 500 mikroampere. Dan yang kedelapan ada knife edge pointer yang berfungsi sebagai penunjuk besaran yang diukur. Yang kesembilan ada skala. Skala berfungsi sebagai skala pembaca meter. Selanjutnya ada bagian dan fungsi dari multimeter digital. Yang pertama yaitu tombol on atau off, tombol untuk menghidupkan multimeter. Yang kedua ada LED indikator, berfungsi sebagai indikator jika kedua prob disatukan dan posisinya pada simbol press. Yang ketiga ada simbol press untuk mengukur jalur yang ada pada PCB. Yang keempat ada simbol tegangan AC. Simbol tegangan AC untuk mengukur tegangan AC atau arus balik. Yang kelima ada simbol tegangan DC untuk mengukur tegangan DC atau searah. Yang keenam ada simbol arus DC digunakan untuk mengukur arus searah. Dan yang ketujuh ada simbol arus AC digunakan untuk mengukur AC arus bolak-balik. Yang kedelapan yaitu simbol pengukur kapasitor, digunakan untuk mengukur nilai dari sebuah kapasitor. Yang kesembilan ada simbol transistor, yaitu untuk mengukur nilai transistor. Selanjutnya cara menggunakan multimeter analog. Yang pertama, untuk memulai setiap pengukuran hendaknya jarum menunjukkan angka 0. Apabila dua penjoloknya dihubungkan, putarlah penala mekanik
apabila jarum belum tepat pada angka 0. Yang kedua, putarlah sakelar pemilih ke arah besaran yang akan diukur. Misalnya ke arah DCMA apabila akan mengukur arus DC, ke arah ACV untuk mengukur arus AC, dan ke arah DCV untuk mengukur tegangan DC. Yang ketiga, untuk mengukur tahanan atau resistor, sakelar pemilih diarahkan ke skala ohm dan nolkan dahulu dengan menggabungkan prop positif dan negatif. Apabila belum menunjukkan angka 0, cocokkan dan memutarkan ADC ohm. Yang keempat yaitu sambungkan penjolok warna merah ke jolok positif dan penjolok warna hitam ke jolok negatif. Yang kelima, untuk pengukuran besaran DC, jangan sampai terbalik kutub positif dan negatifnya karena bisa menyebabkan alat ukurnya rusak. Selanjutnya, cara menggunakan multimeter digital. Cara menggunakannya sama dengan multimeter analog, hanya lebih sederhana dan lebih cermat dalam penunjukan hasil ukurannya karena menggunakan display 4 digit sehingga mudah membaca dan memakainya. Yang pertama, putar sakelar pemilih pada posisi skala yang kita butuhkan setelah alat ukur siap dipakai. Yang kedua, hubungkan probe ke komponen yang akan kita ukur setelah disambungkan dengan alat ukur. Yang ketiga, catat angka yang tertera pada multimeter digital. Yang keempat, penyambung probe tidak lagi menjadi prinsip sekali pun probe-nya terpasang terbalik karena display dapat memberitahu. Yang pertama, mengukur tegangan DC, yaitu cara-caranya, langkah-langkahnya adalah: pertama, atur selektor pada posisi DC2. Yang kedua, pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Jika tegangannya yang dicek sekitar 12 volt, maka atur posisi di batas ukur 50 volt. Yang ketiga, untuk mengukur tegangan yang tidak diketahui besarnya, maka atur batas ukur pada posisi tertinggi supaya multimeternya tidak rusak. Yang keempat, hubungkan atau tempelkan probe multimeter ke titik tegangan yang akan dicek. Probe warna merah pada posisi positif dan probe warna hitam pada posisi negatif. Titik tidak boleh terbalik. Yang kelima, baca hasil ukur pada multimeter tersebut. Yang kedua, mengukur tegangan AC. Yang pertama, atur selektor pada posisi ACV. Yang kedua, pilih skala batas ukur berdasarkan perkiraan besar tegangan yang akan dicek. Jika tegangan yang dicek sebesar 12 volt, maka atur posisi skala di batas ukur 50 volt. Yang ketiga, untuk mengukur tegangan yang tidak diketahui besarnya. Yang keempat, hubungkan atau tempelkan probe multimeter ke tegangan yang akan dicek. Pemasangannya, probe multimeter boleh terbalik. Yang kelima, baca hasil ukur pada multimeter. Itulah sedikit penjelasan tentang multimeter digital dan multimeter analog dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.